Atau kamu mau menjadi ke-Korea-Koreaan, lalu menelpon temanmu dari Banyumas misalnya dengan sapaan Yopuseo, Annyeonghaseyo, kepriwe kabare, Rika kabeh. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 24 Maret 2021 bersama Romo Albertus Joni SCY dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, hari ini 24 Maret 2021 adalah hari Rabu dalam pekan kelima masa Prapaskah. Saya Romo Albertus Joni, SCY dari komunitas Santo Petrus Palembang, mengundang engkau untuk masuk ke wilayah Sabda Allah yang menyegarkan, yang menghidupkan. Siapkan batinmu, siapkan hatimu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal tetap di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepada Yesus, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, saya termasuk orang yang cukup beruntung karena dapat berjumpa dengan pelbagai sahabat dari banyak negara. Satu yang saya amati dengan unik adalah cara mereka menjawab panggilan telepon. Setiap bangsa dan budaya ternyata punya caranya sendiri. Saya hampir tersedak saat minum kopi karena tertawa mendengarkan teman saya yang seorang Jepang mengangkat panggilan teleponnya sambil berkata, "Moshi moshi, moshi moshi."
sangat imut. Juga ada teman Italia yang kalau mengangkat telepon akan segera berkata pronto, pronto, pronto. Dan ternyata tidak hanya halo ya kata untuk mengangkat telepon. Teman dari Tiongkok misalnya akan mengatakan wei, atau teman dari Korea yang kalian familiar dengan banyak drama dan filmnya, yopuseo, yopuseo. Tapi uniknya adalah bahwa tiap kata ini hanya berlaku untuk bahasa dan budaya itu saja. Jangan coba-coba untuk memakai kata itu dalam budaya kita sendiri yang tidak kita mengerti. Jangan mencoba menjawab moshi-moshi saat bosmu menelpon dari kota Palembang, atau kamu mau menjadi ke-Korea-Koreaan lalu menelpon temanmu dari Banyumas misalnya dengan sapaan yopuseo, annyeonghaseyo, kepriwe kabare, rika kabeh. Nah teman-teman yang terkasih, kadang-kadang satu kebenaran itu hanya berlaku pada satu tempat tertentu. Tidak semua orang bisa mengerti maksud dari kata-kata, walaupun benar, walaupun menunjuk kebenaran yang sama, yaitu halo. Mungkin ilustrasi ini akan dapat membantumu mengerti Injil, teman-teman. Tidak semua orang dapat mengerti kebenaran yang memerdekakan, seperti Tuhan Yesus sabdakan dalam Injil hari ini. Hanya mereka yang tinggal tetap di dalam firman-Nya yang akan mengetahui apa kebenaran itu. Itu sebabnya Santo Thomas Aquinas misalnya meyakini bahwa kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran yang sesuai dengan hukum dan cinta ilahi. Gereja Katolik dan ajaran moralnya seringkali dianggap kolot oleh dunia, dianggap terlalu tradisional. Apalagi kalau sudah bicara tentang ajaran moral yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hidup manusia, sejak dari konsepsi, sejak dari pembuahan, hingga kematian. Gereja banyak diserang oleh orang-orang yang mengaku dirinya maju dan modern, karena gereja mengajarkan misalnya bahwa kontrasepsi buatan adalah melawan hukum Tuhan, bahwa aborsi adalah dosa melawan kehidupan, dosa yang besar, dan bahwa tindakan seks sejenis adalah tidak sesuai dengan hukum kodrat. Pun ada yang berpendapat bahwa hukum selibat sebaiknya tidak dipakai lagi oleh para klerus karena hanya melahirkan pelbagai skandal seksual. Lebih baik wanita dan pria menikah juga boleh ditabiskan. Ada banyak kontroversi, ada banyak gugatan terhadap ajaran moral gereja Katolik. Engkau juga pasti tahu itu, teman-teman. Banyak orang dan mungkin juga engkau dan saya pernah bertanya, mengapa kebenaran ajaran moral ini harus dipertahankan mati-matian, Romo, sementara zaman sudah maju dan berkembang? Hello, ini 2021, Rom. Sebentar lagi akan ada koloni manusia yang baru di Mars. Dan gereja masih sibuk pakai kacamata kuda? Begitu kata orang-orang yang modern dan maju. Sahabatku yang terkasih, tidak semua orang dapat mengerti kebenaran yang memerdekakan itu. Mengapa? Karena masing-masing orang memiliki imajinasi dan idealnya sendiri tentang apa itu kebebasan, apa itu kemerdekaan. Di seminari dulu misalnya, saya seringkali harus bergulat dengan kenyataan bahwa kami tidak bebas menurut ukuran dunia. Semua serba diatur. Makan diatur, tidur diatur, bangun pun diatur. Sedikit-sedikit ada bunyi bel. Bangun tidak bisa sesukanya. Jam 4:15 pagi hari, kami sudah bangun karena jam 5 harus doa pagi. Jadi kadang saya membuat joke kepada teman-teman seminaris yang lain. Ya ampun, kita itu pagi-pagi sudah berdoa dan menyerukan nama Tuhan. Padahal Tuhan sendiri belum bangun jam 4 pagi. Ya, saya ingat dulu itu kalau saya terlambat bangun, teman-teman seminaris terlambat bangun. Ada almarhum Pater Kolvenbach, seorang Belanda yang badannya tinggi besar.
siap untuk menyiram bed kami dengan air. Waduh, begitu masih tidur pulas, enak-enak ya, tidak mendengar bunyi bel, tidak terbangun. Pater Konfirmbak akan membawa gayung membaptis ulang kami satu persatu. Anda yang pernah masuk seminari pasti pernah juga merasakan bahwa aturan bisa begitu mengekang, bisa begitu mengikat kita. Rasanya kesal sekali, tidak bebas menurut ukuran dunia. Namun entah mengapa, ada sukacita saat hidup kita dibentuk dan diarahkan sesuai dengan nilai yang kita hidupi. Pada akhirnya, sahabat yang terkasih, kita yang berusaha setia tinggal pada firman Tuhan dan yang setia menjadi muridnya, kitalah yang tahu benar bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada sukacita yang sejati. Ada sukacita yang tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Ada sukacita yang membebaskan, yang memerdekakan. Ada kebenaran yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bebas. Sukacita yang datang karena hidup kita mencerminkan hidup Allah sendiri. Hidup yang tertib, hidup yang penuh welas asih, berkomitmen, dan selalu sedia memberi diri. Nah, sekali lagi, engkau tidak perlu membandingkan kebenaran iman kita dengan kebenaran yang ada di tengah dunia. Saya ingat dulu ada lagu yang sangat bagus. Dunia boleh berkata, kamu kok aneh sok suci, you're crazy. Yesus berkata, ini jalannya, dan belajarlah mengikutinya. Saya pikir penggalan lagu ini sangat baik. Dunia boleh berkata, kamu kok aneh, sok suci, you're crazy. Dan itulah yang mungkin menjadi kebenaran kita. Kebenaran yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada di dunia ini, yang ada pada zaman ini. Sekali lagi teman-teman, saya ulangi sabda Tuhan hari ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya Romo Albertus Joni SC, memberkatimu sahabatku, juga orang-orang yang kau kasihi. Dari kejauhan, saya memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Ciao, jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 24 Maret 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.